Si A ketangkep afiliator, B afiliator, C ketangkap satu-satu. Iya. Semua orang menaruh list nama Ken Wilboy sebagai afiliator top buronan se-Indonesia. Dan tiba-tiba lu hilang. Orang pikir lu udah ketangkep. Tiba-tiba gak ketangkep, gak apa, muncul di permukaan dan seperti gak terjadi apa-apa. Lu bisa jelasin lu itu sebenarnya afiliator atau enggak? Ya udah, orang boleh pamer Ferrari tapi nggak akan ada yang berani ngancurin iPhone. Tapi gitu. tuh iPhone-nya asli apa enggak, bro? Enggak sih. Enggak. Jadi itu murni konten. Iya. Tadi lu udah ngaku bahwa handphone ini gimmick. Sekarang pertanyaan kedua gua adalah lu sebagai status lu yang lu ngomong bahwa lu dapat 1 miliar di usia 19 tahun itu gimmick atau enggak? Kalau gua tantang lu sekarang untuk trading, lu berani dan lu bisa show bahwa ini gua bisa trading. Gua kan dibilang pencemaran nama baik. Enggak sih, gua menista agama. Dibilang menista. Yes. Sorry ya, di sana nggak ada. Tapi gua tuh sebenarnya nggak ada niat sama sekali untuk menjelekkan atau menistakan agama, apalagi ngapain. Oke. Kasusnya Pak Ridwan Kamil. Iya kan yang lu kena lagi di sana kan? Viral lagi. Hampir loh. Itu gua hampir kena masalah hukum lagi loh itu. Itu gimana sampai bisa mau dilaporin apa lu di situ? Gua hampir loh. Dan kan udah di-mention tuh sama orang-orang politik. Udah di-mention. Gue takut banget sumpah. Itu takut gue. Takut. Seorang lelaki juga bisa takut, guys. Ada akun sosial, akun medsos yang nge-screenshot jam tangan lu dan bilang itu palsu. Ya nggak apa-apa kalau dibilang kayak gitu ya. Tapi ini lu klarifikasi dulu dong. Ini palsu atau asli? Ya asli lah. Ken Wilboy, welcome to podcast Miliarder Muda Indonesia. Siap. Ini thank you banget lo udah ngundang gue. Gue terhormat. Wah, gue yang excited banget dengan podcast kali ini. Siap. Karena lu jauh-jauh dari Bali ke podcast ini dan ini podcast pertama lu kan? Ya, gue pertama kali sih masuk di podcast orang gitu. Gua akan sebelumnya pernah sih ada beberapa, cuman ya lu tolak lah. Karena ya mungkin yang sebesar lu ini pertama kali. Oke. Gue bakal taruh lebih dari 1 juta subscriber. Enggak lah. Gue bakal taruh di thumbnailnya nanti nih eksklusif gitu. Siap. Karena ini eksklusif kontennya. Okay, lu cuma di gua doang. Jadi ini bakal jadi konten eksklusif. Siap. Lu sekarang kan tukar, sebelum kita bahas ini banyak banget pertanyaan di kepala gua, Ken, karena sejujurnya gua akan mewakili masyarakat Indonesia yang pengen bertanya ini ke lu kan. Nah, cuman sebelum itu kita masuk, gua pengen nanya aja. Lu kan sekarang Instagram baru dan TikTok baru, brandingan baru juga ya kan? Itu kenapa sih? Ke-ban, Bro. Ke-ban gara-gara banyak report. Enggak. Instagram tuh kalau banyak yang nge-report itu nggak bisa ke-ban. Ke-ban tuh karena memang ada melanggar guidelines. Kebetulan lagi itu yang bikin gua ke-ban tuh gara-gara bikin giveaway. Iya, setuju karena Instagram tuh melanggar giveaway. Dianggapnya artificially boosting followers. Nggak boleh. Dan itu dianggap sebagai spamming. Pencuci uang juga. Enggak, spamming. Jatuhnya ke spamming ya. Mau nyuci uang gimana, orang giveaway cuman 50.000, 100.000. Iya. Menarik. Jadi dulu tuh gue bikin kayak komen nanti salah satu orang yang komentar dipilih dapat 100.000. Tapi itu udah nggak bisa dibalikin. Apa? Itu udah nggak bisa dibalikin. Ya mudah-mudahan bisa lah ya. TikTok gimana? Sama orangnya. TikTok gimana? Sama. TikTok gue 8 kali ke-ban. Kenapa tuh sih? Itu alasannya apa? Karena konten lu yang mungkin gue kalau di total followers sudah 5 juta lebih kayaknya. Iya. Itu kenapa? Sama ke-ban. Iya, karena apa? Giveaway atau konten lu yang pernah ada yang giveaway, pernah ada yang bikin kontennya terlalu dagang, terlalu promosi, itu nggak boleh. Ada lagi, tapi seringnya sih karena itu terlalu promosi dan lain-lain. Makanya di TikTok dulu gua sampai dikenal sebagai Lord klik link di bio. Pokoknya di seluruh video di akhir 3 detik 2 detik terakhir pasti ada tulisan klik link di bio, klik link di bio. Untuk orang masuk ke Telegram dan lain-lain, dapat edukasi bisnis apa. Pokoknya dapetin leads lah, kalau di marketing leads. Justru gini ya, kadang kita kan make TikTok kalau untuk dagang itu buat dapat calon customer gitu. Promosi. Tapi TikTok tuh nggak mau orang-orang lari dari platformnya. Kalau kita terlalu efektif ngedrive orang keluar TikTok, kadang-kadang linknya dimatiin. Iya. Linknya dimatiin beberapa hari, 3 hari, karena kita terlalu efektif kontennya ngedrive orang keluar TikTok. Bahkan sekarang TikTok tuh udah bikin biar orang bisa dagang di situnya sendiri kan. TikTok Shop. Dulunya kan orang banyak masarin kan ini kan, yang toko oren affiliate. Nah, toko oren terus sekarang TikTok bikin sendiri. Gue punya pertanyaan langsung ya, to the point. Ke lu nih langsung. Pertanyaan pertama gue, seberapa kaya sih sebenarnya Ken Wilboy? Karena gue konten seberapa kaya dan iya kan, kita dibuka dengan ini aja. Boleh.
Gua nggak terlalu kaya sih, biasa aja ya. Masih banyak orang lebih kaya lah. Oke, tapi yang gue lihat kayak lu di setiap konten pasti ngerusak handphone dan lain sebagainya, dan sampai sekarang lu ngelindas. Itu kenapa tuh? Anggap aja konten lah. Kalau konten namanya konten ya. Ini gue jujur-jujuran. Gue selalu open, everything open. Oke. Kalau konten tuh kita jujur kita agak dilebih-lebihin. Karena memang ada. Ini pertama kali lo gue open ya, eksklusif di Samuel Chris. Iya, ini eksklusif nih. Oke. Mantap. Karena konten tuh kita harus nge-branding, harus something lebih, terutama kalau kita personal branding, baru orang nanti bisa ingat sama kita. Viewers naik. Itu terjadi sama cewek-cewek selebgram. Dan gue banyak belajar itu justru sama mantan gue, karena dia kan selebgram, dia paham banget cara nge-branding dan lain-lain, dia ngasih tahu gue kayak gitu. Tapi beda kan lu kan kayak konsepnya yang mengundang hate. Lu kan sempat dihujat satu Indonesia gitu. Karena lu tiba-tiba handphone lu bilang jangan ngelakuin, hanya Sultan dong yang lakuin. Itu kayak orang nonton ini kesel kan. Ini orang kenapa nih kan, kesel banget. Nah, jadi itu maksudnya apa nih yang lu sama-samain dengan selebgram? Selebgram nggak pernah tuh gue ngeliat yang kayak dikit-dikit buang handphone gitu-gitu. Cuma lu doang kayaknya yang berani. Gimana tuh? Jadi gini, itu tuh kadang-kadang kita kan konten harus dilebih-lebihin lah biar viewersnya naik gitu. Biar banyak lah yang nonton. Ya kalau gue bikin konten edukasi nggak ada yang nonton. Setuju. Salah kalian juga tuh. Setuju. Kalau terlalu edukasi nggak ada yang nonton. Terlalu edukasi. Setuju. Lu juga pernah kan konten? Iya, gue edukasi nggak ada yang nonton. Jujur gue dulu di TikTok murni edukasi. Murni. Tahun berapa nih? 2020-an, 2020. Terus? Itu gue murni edukasi, penonton gak naik-naik bro. Terus? Kayak stuck. Nah pas gue mulai ke konten pamer, flexing kalau istilah sekarang, ya baru tuh naik. Soalnya kenceng. Orang tuh lebih seneng ngeliat hasil dibanding ngeliat proses, gak mau tahu hasil. Nggak, tapi gini bro, lu agak beda dari flexing nih. Flexing dia mau memamerkan harta dia, Ferrari apa-apa. Nah, lu ngerusak-rusak barang. Iya. Itu soalnya beda. Gini, dulu tuh gua kan yang pamer udah banyak gua mikir. Terus gua mikir, apa nih yang bikin beda? Gua harus take one step further. Yang pamer udah banyak. Kalau pamer doang, gua kalah dong. Masih banyak yang lebih kaya, jujur. Gua kadang-kadang sama orang yang di konten kreator lain, kadang gua bingung. Gua mau pamer apa? Orang dia lebih kaya dari gua gitu. Cuman apa yang bisa bikin viewersnya tambah naik nih? Ya udah, orang boleh pamer Ferrari tapi nggak akan ada yang berani ngancurin iPhone. Gitu. Tapi tuh iPhone-nya asli apa enggak bro? Nggak sih. Jadi itu murni konten. Murni konten. Awalnya pernah pakai iPhone asli dulu. iPhone second sengaja dibeli. Cuman lama-lama itu sebelum tahu, pas udah tahu, oh ternyata di toko HP kan suka pakai pajangan udah tahu, oh gini aja caranya. Orang yang kita kejar apa? Viewers sama-sama tinggi kok. Walaupun sekarang gua omongin kayak gini nih kebuka, tetap viewersnya bakal tinggi. Betul. Bener. Gua udah pernah buka sendiri. Bener. Ibaratnya kayak sulap. Gua nih kan lagi rame sulap ya. Iya. Ibaratnya orang main sulap, terus udahnya kan ada yang dulu populer di luar negeri yang pakai topeng. Dia kan suka nge-reveal. Sama, tetap sulapnya mah viral, konten yang nge-revealnya viral. Gua pernah sih. Gitu. Setuju. Nah, kalau tadi lo bilang handphone lo gimmick, misalnya properti dan sebagainya. Tapi gini nih, gua buat nambahin. Kalian tuh kadang-kadang di sosmed tuh jangan terlalu percaya apa yang dilihat depan mata. Itu penting banget. Ini edukasi ya sedikit karena audiensnya edukasi kan. Iya. Karena gini, kalian tahu lihat di Instagram cewek-cewek yang kelihatan seksi, dan mereka nggak selalu seksi seperti itu. Betul. Gue banyak gaul teman-teman gue emang di industri entertainment dan lain-lain. Mereka kalau lagi mau foto sengaja bajunya dibuka dulu. Ada yang dibuka gitulah. Ada yang ganti baju dulu macam-macam. Tapi aslinya nggak gitu. Bahkan kadang-kadang mereka sampai depresi karena personality mereka di dalam konten sama personality mereka di asli itu berbeda. Iya gitu. Kayak gue di asli gue sama sekali nggak suka pamer. Betul. Sumpah, gue nggak suka pamer dari dulu. Cuman buat konten yang nanti pada akhirnya itu bisa bisa menggiring ke CTA. Betul banget. Kayak gitu. Betul banget. Gue aslinya tuh nggak suka pamer. Karena ngapain sih pamer? Orang masih banyak yang lebih kaya. Ini yang beneran konglomerat. Nggak bakal ngelihat gue kayak anjir lu apaan sih, tai kuku gue aja kagak ada. Back to the topic. Tadi lu udah ngaku bahwa handphone ini gimmick. Sekarang pertanyaan kedua gue adalah lu sebagai status lu yang lu ngomong bahwa lu dapat 1 miliar di usia 19 tahun itu gimmick atau enggak? Kalau itu benar. Kalau itu beneran? Benar. Lu bisa beneran trading? Benar, bisa. Benar. Walaupun gue nggak full time trading, gue ada bisnis, gue bikin konten juga. Kalau gue tantang lu sekarang untuk trading, lu berani dan lu bisa show bahwa ini gue bisa trading. Lu ngerti candle dan lain sebagainya. Ngerti.
Tapi trading kalau misalnya dibuktiin langsung gini depan mata, itu susah. Karena kan kita cuma setengah jam, 15 menit. Okay. Tapi kalau dibuktiin dalam sejam nih dalam 1 bulan nih ada modal segini, lu bisa jadi berapa? Bisa. Oke. Tapi jangan harap gede-gede. Trading yang aman tuh sebulan bisa 10% aja udah bagus. Itu bagus. Oke. Misalnya lu kasih modal gua, nggak usah kasih lah. Gua challenge. Pernah gua bikin challenge. Nih 1 juta. Bulan depan jadi berapa? Bulan depannya jadi berapa lagi? Nambah tuh. 10%, 20%. Kadang-kadang ada bulan yang loss. Nggak apa-apa. Oke. Karena ada konten kreator, gue gak usah sebut namanya sini, dia challenge lu langsung kan. Lu bisa trading gak? Gue pengen lihat lu bisa trading. Kalau lu beneran bisa cuan depan mata gue kasih berapa? Ingat gak? Susah kalau depan mata. Gitu kan? Kalau depan mata susah. Tapi followers gue tahu. Gue pernah bikin challenge dulu. Modal berapa? Tapi itu akun sengaja khusus untuk pembuktian. Setiap bulan naik berapa dan naik profit terus. Kita udah jadi pembuktian turun, ya. Gitu. Jadi Gus Samsudin nih pembuktian. Siap. Oke. Cuman memang gua kasih tahu, kalau lu mau hidup dari trading itu butuh modal besar. Ya. Butuh modal besar. Ya. Karena sejujur trading itu kalau kita mau return besar, harus pasti resiko besar. Ya, betul. Nggak semua orang bisa full time trading lah. Oke. Makanya gua juga walaupun gua trading, gua masih bisnis, gua masih ngerjain yang lain-lain gitu. Oke. Sekarang balik lagi. Lu ngomong lu bisa trading. Lu trading itu apa? Karena jangan sampai lu ngomong bahwa salah satu trading. Yang jelas-jelas ini bukan trading menurut gua. Ini binary option. Ya. Yang lu tradingin sebenarnya apa sekarang? Yang lu maksud dengan trading ini apa? Yang instrumennya apa? Gua trading itu dari dulu ya di berbagai instrumen. Saham lumayan. 2017 gua pertama kali di kripto. Oke. Itu tapi masih iseng-iseng. Oke. 2019 gua masuk ke forex atau CFD. Tapi sering disebutnya forex padahal sebenarnya itu CFD ya. Oke. Nah, dan ya kadang-kadang orang tuh banyak yang bilang kan, binary option bukan trading. Tapi itu tuh sebenarnya derivative market, bro. Derivative market di mana kita membeli kontrak tapi bukan di market real. Sama aja kalau kita ngomong di derivative market. Tapi ini unpopular opinion ya. Oke, nggak apa-apa. Ini dari gua sudut pandang seorang trader. Bagus. Dan bukan cuman gua loh. Trader-trader lain juga mengakui. Cuman memang itu high risk sekali. Nah, yang salah adalah ketika kita mempromosikan itu atau ada orang yang mempromosikan itu sebagai sesuatu yang low risk, pasti untung, padahal itu high risk sekali. Tapi kalau itu dibilang bukan trading, berarti gue juga bisa bilang dong trading forex CFD bukan trading. Karena itu kan di derivative market juga, bukan kita membeli aset kan. Lu pernah trading forex? Gua gak pernah trading forex, tapi gue sempat menggunakan robot untuk trading forex. Itu lebih menarik lagi. Oh, kalau itu beda. Ya, itu beda lu lagi. Robotnya yang Ponzi atau robot yang real? Gua robotnya gue beli software dari US. Kemudian tim gue yang bikin sendiri, coding sendiri, dan gue pemakaian solo. Dipakai MetaTrader. Betul. Real ya, EA, real. Expert Advisor. Betul. Bukan ikutan kayak yang itu member get member. Betul. Gua kenal loh. Justru gua di robot gua ada kenal. Gua untung. Di yang member get member itu? Enggak, gua nggak ikut itu, gua solo. Jadi ini pemakaian buat keluarga gua, teman-teman terdekat dan gua. Gua nggak open buat publik. Dan gua untung. Gua untung. Mantap dong. Sampai sekarang masih jalan nih robot. Masih jalan. Cuman gue udah quit dari situ karena gue ngerasa ngapain gue taruh duit gue, modal gue di situ yang gue bisa putar di tempat lain lebih gede. Tapi untuk kayak beberapa teman gue dan tim gue masih ada yang pakai dan jalan sampai sekarang. Benar. Gitu. Keren sih, keren. Balik lagi. Ini ada yang pasti orang-orang yang bilang nih, oke, lu sekarang tadi ngomongnya bahwa bukan jangan. Ini ya broker B lah ya, gue nggak mau nyebut nama broker di sini karena nggak dibayar sama broker manapun. Oke. Ya. Pokoknya broker tuh kita harus milih yang aman, yang bagus, yang punya track record bagus. Kalau broker B itu gue dari dulu nggak pernah pakai. Itu ya bukan apa-apa ya, bukan gue ngata-ngatain. Broker itu kalau yang nggak bagus, itu kalau profit suka nggak ngebayar. Bukan cuman di instrumen binary option atau instrumen lain-lain, di forex pun sama. Kalau broker nggak jujur, itu ciri-cirinya kita ketika ada seseorang trader profit banyak nggak dibayar. Nah, broker B itu dari dulu gue udah nggak sukanya itu. Oke, tapi ini menjadi ribuan pertanyaan orang-orang.
Si A ketangkep afiliator, B afiliator, C ketangkap satu-satu. Iya. Semua orang menaruh list nama Ken Wilboy sebagai afiliator top buronan se-Indonesia. Dan tiba-tiba lu hilang. Orang pikir lu udah ketangkep. Tiba-tiba gak ketangkep, gak apa, muncul di permukaan dan seperti gak terjadi apa-apa. Lu bisa jelasin lu itu sebenarnya afiliator atau enggak? Justru banyak orang tuh salah kira. Karena gua tuh pernah jalanin afiliasi segala macam. Dulu tuh pertama kali gua ngejalanin afiliasi, gua pernah afiliasi software, pernah afiliasi lagi itu gua kan suka bikin web juga. Gua pernah afiliasi hosting, penyedia buat orang masang website. Segala macam afiliasi, dan terakhir gua bikin program afiliasi sendiri di kelas online gua, Ken Wilboy Academy. Ini nggak dibayar ya. Apa-apa, silakan. Tapi ya bukan mau promosi ini, tapi gua bikin program afiliasi dan gua nge-branding sendiri gua sebagai afiliator supaya kan orang-orang mau ikut juga jadi afiliator, mempromosikan kelas online gua. Nah, yang lu ajar di kelas online lu itu apa? Apa yang lu ajar? Ilmu bisnis, marketing, keuangan. Dan itu yang lu ajar ditambahin terus. Dan itu yang lu ajar sendiri dalam atau ada expertnya? Ada expertnya di tiap bidang. Ada yang sama gua juga, macam-macam lah. Yang Tapi dulu di Ken Wilboy Academy itu pertama kali tuh kelasnya justru kelas bisnis sama marketing sebelum masuk ke dunia keuangan ya. Oke. Karena gua udah dari dulu ya bikin kelas pertama gua tuh dari dulu kelas marketing. Dan itu lu yang ajar sendiri? Dulu ya. Terus sekarang pokoknya masing-masing udah ada sektornya? Udah ada mentor-mentornya. Dan ini 1M yang lu ngomong umur 19 tahun dapat 1M, ya. Itu dari mana itu? Dari trading atau dari mana? Dari hasil bisnis, terus dari hasil bisnis ada diputar jadi trading. Ini dari mana-mana lah, banyak. Total? Ya, lagi gitu. Nah, bisnis lu sendiri tuh yang jual kelas ini yang sekarang? Edukasi keuangan ya ada, itu salah satunya, macam-macam lah, ada beberapa. Cuman kalau bisnis online gua ya itu Ken Wilboy Academy. Oke. Ini gue mau masuk ke topik yang banyak banget ditanyakan juga orang. Ini belum kejawab. Belum menjawab pertanyaan nih. Nah, belum kejawab. Iya. Yang afiliator itu, jadi banyak orang salah kira, gua nge-afiliasiin investasi bodong nih dan lain-lain. Padahal afiliasi sendiri itu jangan salah loh guys. Itu tuh nggak apa-apa. Affiliate marketer. Istilahnya nggak ada dulu afiliator, nggak ada. Itu sekarang kan jadi orang ngedengar afiliator, wih negatif banget. Itu tuh aslinya affiliate marketer. Affiliate marketing. Bisa Shopee, seseorang, bisa apa. iya ada Shopee. Yang masalah kan produk yang dipasarinnya. Bukan masalah si afiliator. Afiliator sebenarnya kayak reseller. Cuman reseller untuk produk digital. Yang menurut gua jauh lebih bagus loh dibanding jadi reseller, orang nyetok produk. Kalau jadi afiliator atau affiliate marketer, lu nggak usah nyetok produk kan, jualan produk digital. Nah, pertanyaan gua adalah, lu afiliator binary option atau enggak? Nggak. Lu nggak pernah sentuh sama sekali? Kayak lu tiba-tiba trading binary option dan lu bilang pakai kode promo gua? Nggak ada. Dari dulu gua pernah trading sendiri binary option dulu. Tapi gua nggak mempromosikan. Tapi apa yang membuat orang sampai menunjuk bahwa Ken Wilboy ini afiliator binary option? Karena ada orang-orang yang punya followers besar menyerang gua, menuduh gua. Oke. Nah itu yang bikin orang jadi salah kira. Kenapa lu nggak klarifikasi di saat itu? Susah bro. Kalau memang lu nggak salah. Kalau udah stigmanya seperti itu, mau kita ngomong apapun jadi salah. Cuman ya biarkanlah. Toh orang yang nyerang-nyerang mereka tanpa tahu faktanya. Terus ada media-media yang nge-repost dan lain-lain ya, tanpa ngecek fakta sebenarnya itu seperti apa. Gua tahu nama-nama media yang lu maksud itu sebenarnya. Ya ada nama-nama media dan lain-lain. Ya biarin lah. Mereka nyari rating, nyari makan. Enggak, gini bro. Pertanyaan gua lagi. Lu pernah dikontak sama Bareskrim enggak? Enggak ada. Sama sekali? Gak ada. Surat masuk atau apa dari pihak kepolisian? Ya nggak ada bro. Berarti lu bersih? Nggak ada. Jadi selama ini orang salah terhadap lu kan? Ya gitu, begitu. Astaga, oke. Gitu. Karena gini, kita tuh mau mempromosikan apapun, yang jadi masalah ketika ada orang merasa dirugikan. Dan followers gua nggak merasa dirugikan. Tapi oke. Tapi pada saat itu, karena gua dari awal ketika gua mempromosikan apapun dan lain-lain, gue selalu edukasi dengan jelas. Oh ini loh resikonya, ini loh gini. Dari dulu gue trading itu di semua instrumen. Instrumen A, contoh saham. Oh mungkin returnnya nggak sebesar instrumen B, tapi resikonya begini loh. Ini. Ya selalu edukasi aja, yang baik dan benar. Ya yang jadi masalah ketika karena kita di sebuah instrumen atau kita kerjasama sama broker, mereka memberikan komisi yang besar, akhirnya kita dorong semua ke sana. Oh ini paling bagus, pokoknya paling low risk, no risk, high return. Ngomong gitu. Padahal kan nggak ada yang kayak gitu.
high risk high return, low risk low return. Selalu seperti itu. Mau kita apapun di dunia trading, mau kita bisnis, selalu seperti itu. Oke, gue masuk lagi nih ke intinya ya. Jadi sekarang udah jelas bahwa memang nggak ada pernah bermasalah dengan afiliator binary option ini. Kalau bermasalah sama hukum dulu gue pernah. Justru jadi orang tuh banyak kayak ini ya ngehubung-hubungin dikira banyak ada, jujur beberapa orang kira ada gue masuk ya kena masalah ini ikut, padahal enggak. Ada foto gue pernah pakai kayak baju orange. Nah itu karena sebelumnya itu orang udah lama kejadiannya 2020. Itu karena konten TikTok sih. Iya, tunggu. Oke. Menarik. Gue bahas itu deh, karena kebetulan lu di sini kayak gitu kan. 2020, lu itu beneran masuk. Bener. Berapa lama lu di dalam? 7 bulan. Itu udah memang dari diketuk palu dari hukum dan lain sebagainya. Bisa dicek di internet. Gue kena hukuman 7 bulan. Dan setelah itu lu bebas. Ya, bebas. Jadi gini, itu tuh sebenarnya kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Oke. Lagi itu yang bikin gua kesana karena gua bikin konten TikTok. Iya, dan apa yang membuat lu buat konten itu yang orang penasaran bener. kan? Oke, jelaskan. Jadi konten TikTok itu memang sensitif banget ya, itu kan soal agama ya. Dulu itu niatnya gua kan dibilang pencemaran nama baik. Enggak sih, gua menista agama. Menista. Sorry ya, di sana enggak ada. Tapi gua tuh sebenarnya enggak ada niat sama sekali untuk menjelekkan atau menistakan agama, apalagi ngapain. Orang gua sebelumnya, gua tuh bikin kontennya saat itu. Konten gua tuh bisnis, bro. Cuman bisnis kadang-kadang komedi dikit. Nah, gua tuh niatnya lagi tuh bikin konten komedi, ngikutin tren yang ada di TikTok tuh. Ada tren, ya gua ikutan. Lagian gua mikir, nah itu salahnya gue juga. Gue mikir emang konten doang bisa sampai segimana sih? Palingan konten lah, masa orang sampai rusuh gitu, sampai emosi. Ternyata nggak seperti itu, bro. Karena dulu gue terlalu mikir gue kayak orang di luar lah. Free speech, everybody punya hak untuk berkata apapun. Ternyata ya tidak seperti itu. Nggak, tapi itu bukan konten lu berkata, itu lu ngedit. Itu di situ kesalahannya. Ya gitu ya. Tapi ya udahlah, itu lu udah belajar, lu udah melewati prosesnya juga, dan udahlah itu biarin di situ lah. Ya jadi lagi itu tuh, tapi di editnya tuh ya sesuai yang tren. Sebelum gua tuh banyak orang-orang lain juga gitu. Tapi bukan cuman subjek itu yang dimas. Ke subjek itu. Cuman mereka nggak tampilin muka. Karena mereka nggak tampilin muka, cuman kayak akun-akun random gitu nyari. Jadi lu terinspirasi. Gua satu-satunya yang nampilin muka bikin konten kayak gitu. Oke, gua ngerti. Lu nonton video ini viral, banyak yang nonton, lu terinspirasi. Gua ikutin, tapi ada muka gua nih biar nge-branding gitu. Gua mikir gitu, tapi salah, nggak boleh. Makanya sekarang gua konten nggak mau ngebahas ada agama lagi, no. Pokoknya sedikit pun. Bahkan konten kalau mengandung sara. Bukan sara, kadang orang nge-story kan. Apalagi di Bali, ini gue makan bigul apa, gue mah nggak mau nge-story, udah nggak mau ngapain di story yang gitu. Sekarang gue udah ya lebih menghargai lah satu sama lain, agama lain, karena mungkin bagi kita it's okay, bagi orang mungkin ada yang tersinggung sama konten kayak gitu. Sebenarnya di konten seberapa kayak sendiri ada beberapa yang menyangkut agama sebenarnya sih. Kayak pas gue bahas seberapa kayak nabi siapa. Tapi nah itu sensitif sih. Sensitif. Benar, setuju. Tapi itu sebenarnya kan udah ada di Al-Quran juga. Dan ada berdasarkan fakta juga gitu. Dan di situ nggak ada sama sekali untuk pencemaran. Cuman gue salut sih, lu berani. Gue kayak gitu aja udah nggak berani, bro. Iya, karena menurut gue ini adalah fakta yang orang-orang harus tahu sih. Menurut gue kayak gitu. Karena ini unik dan lain sebagainya. Cuman udah. Tapi gue salut sih, lu masih berani. Kalau gue sendiri aja mungkin sekarang bikin konten udah nggak seberani lu. Gue sekarang kalau konten nyebut nama orang ya, gue udah takut. Nggak pengen gue. Ada batasnya, bro, menurut gue ya. Karena gue sampai buat seberapa kayak Tuhan. Beneran. Jadi Tuhan tuh kaya banget pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Tapi menurut gue itu fakta yang orang harus tahu lah, biar dia lebih bisa bersyukur. Jadi tetap ada pesan moralnya di sana gitu loh. Tapi ya oke. Back to the topic again. Yang kita bahas lu aja di sini. Nah, jadi gini, lu kan setelah dari kasus itu, lu ngomong kayak gue ini udah setelah 7 bulan lu balik lagi nih, lu kayak udahlah, gua nggak mulai menyentuh agama gitu-gitu. Tapi yang ada malah kasus-kasus berikutnya makin banyak. Kasus-kasus berikutnya makin banyak. Viral yang aneh-aneh. Nah, macam-macam.
Nih, gue ingat banget setelah kasus itu yang muncul berikutnya kan yang afiliator ini yang lu dituduh itu kan. Ya, gue dituduh. Nah, itu kan karena memang konten lu yang mengundang banget untuk orang hate. Ya, lu mengundang hate. Ini dan jadi begitu ada kelihatan oh ini nih kira-kira kesalahannya di sini nih. Walaupun belum jelas bener atau enggaknya, serang dulu gitu. Tapi lu sampai sekarang masih bikin konten yang sama, bro. Lu ini udah dihujat, lu udah dihabis-habisin satu Indonesia, tapi lu masih kuat mentalnya di sini. Kenapa? Bukan soal kuat nggak kuat sih. Kontennya efektif, bro. Efektif buat apa? Efektif nyari viewers. Terus jadi dikenal juga lumayan lah. Itu yang menurut lu akhirnya kayak udahlah gue di sini aja lah gitu. Walaupun dampaknya pasti sampai sekarang lu jujur-jujuran sama gue. Yeah. Sampai walaupun lu sempat dulu yang 99% hate, sekarang lu dengan muncul brandingan baru masih hate atau Enggak, udah positif. Lebih banyak positif daripada sekarang positif, lihat aja di komenan dan lain-lain udah lebih positif sih. TikTok tapi tetap ada yang hate, tetap ada yang hate. Hate sedikit, tapi hate-nya ya kurang dari 1% lah, 1%, 2%. Masih kebanyakan udah positif sekarang. Tapi sekarang juga gue berubah, gue nggak mau konten yang terlalu ngebuang-buang. Jadi gimana ya? Gue lebih baik berbagi. Tapi dulu kan yang bikin kesel banget. Ya dengan berbagi orang-orang ya udahlah pada tenang semua, terus terinspirasi, ya bagus lah. Walaupun mungkin viewersnya nggak setinggi gue ngancur-ngancurin apa dan lain-lain. Berbagi ya masih bagus. Temen gue ada konten yang berbagi juga namanya Steven Stanley. Oh tahu. Dia kenceng banget juga dan lain-lain. Nah, cuman di luar daripada itu yang bikin kesel, sebenarnya lu tahu gak siapa? Yang lu ngomong senggol dong. Senggol. Lu sebut nama 1 2 3 senggol dong. Itu 1 2 3 senggol. Iya kan? Itu mulu yang lu. Itu mau pansos atau apa sebenarnya Mas itu? Biar kayak ke notice sama mereka tuh. Ya, biar ke notice terus biar banyak viewers kan mereka audiensnya banyak gitu. Dan terbukti viewersnya pecah, bro. Pasti pecah, bro. Tapi hate Indonesia, bro. Iya. Yang ada. Benar. Dan gue belajar. Gue kan bisnis ya. Gue promosi. Gue ada promosi bisnis gue. Itu yang Ken Wilbo Academy kelas. Jadi rame. Nah, dengan konten hate kayak gitu tuh nggak efektif. Makanya gue berubah sekarang. Walaupun rame. Ya, jadi tapi dulu konversi nggak? Mungkin lu pernah ngedengar kan kita sama-sama lah di dunia content creator, di dunia digital marketing lah. Lu tahu kan ada yang namanya target market sama non target market. Yes. Lu pernah dengar? Nah, dari dulu tuh gua ngedenger itu tapi gua nggak percaya. Yang penting banyak viewers, masa sih nggak laku? Gua mikir gitu. Ternyata enggak. Ternyata ya bener, lebih baik kita viewers sedikit tapi bener-bener target market. Dibanding viewers banyak tapi nggak target, percuma, nggak akan beli juga. Ibaratnya kita nawarin misalnya penontonnya semua laki-laki, kita nawarin kosmetik cewek gitu kan. Tapi pas saat lu dihujat satu Indonesia itu, lu sempet depresi kan sampai lu hilang dari sosmed beberapa bulan. Lumayan depresi. Lu private. Lumayan depresi. Lu bisa ceritain nggak apa yang lu rasain ketika dihujat satu Indonesia? Karena gue nggak pernah dihujat satu Indonesia. Dari dulu tuh gue kalau soal dihujat tuh orangnya masa bodoh sebenarnya. Masa bodoh. Kayak ya udahlah, udah terbiasa. Lagi kecil gue suka dibully. Udah terbiasa gitu. Jadi tapi yang kali ini gimana? Ya kalau dihujat satu Indonesia susah juga. Nah paling susah tuh paling berat kalau dihujat sama orang yang punya nama. Nah itu dia. Yang tadinya gua idolakan jadi ngehujat. Dimension di konten dia. Iya itu. Di roasting di konten dia. Dan yang bikin paling berat tuh ya. Tadinya orang kita kagumi. Dianya ngehujat gua. Sakit banget. Mental ya. Sama mungkin viral ini. Ada yang lagi tuh Elon Musk. Ya ngomongin Elon Musk. Kenapa itu? Elon Musk terus dibilang ini katanya merusak angkasa dengan roket dia menjadi private. Sama Buzz Aldrin. Dia kan orang kedua yang nyampe di bulan. Terus di interviewnya Elon Musk kayak nangis. Nah, gua ngerasain kayak gitu. Oh, gitu ya rasanya dihujat sama orang yang tadinya kita idolakan. Ternyata malah orang yang kita idolakan nyerang, nggak setuju gitu atau gimana dan lain. Langsung sakit. Nih sebenarnya lu tuh
gak ada niatan untuk membuat hal yang aneh-aneh lah. Tapi karena kebetulan mungkin konten lu terkadang melewati batas, akhirnya viral lah tanpa sepengetahuan lu juga. Tapi niatan lu pasti gue percaya nggak ada kesana. Benar. Tujuannya juga pasti buat konten. Karena banyak juga konten kreator sana yang memang ya namanya konten kreator nyari apa sih? Bener. Viewers. Bener. Rating dan lain-lain. Cuman bro, berarti lu sekarang udah punya tim nggak yang untuk nyortir? Atau kayak at least sebelum lu upload konten, ada orang yang ngecek ini aman atau enggak? Ada nggak tim lu yang kayak gitu sekarang? Atau masih lu sendiri nih yang ngatur-ngatur semua? Masih gua sendiri sih, Bro, gua sendiri penting sih. banget menurut gua untuk ada filter. At least kalau gua ya, gua sempat podcast yang ada berhubungan sama politik pemerintahan juga sebelum ini. Gua kirim ke tim dulu, aman nggak ini? Ada yang mau di-cut nggak? Gua tanya editor gua, aman nggak? Gitu bro. Karena kalau nggak, ngeri banget. Kalau kita doang sendiri ya, hasilnya kayak bisa blunder-blunder yang kayak walaupun kita nggak bermaksud tapi kena blunder gitu loh. Dan yang paling terakhir yang salah satu yang paling parah setelah lu kena di afiliator ini kan, yang lu dituduh afiliator binary option ini, setelah itu agak meredup, ada kasusnya Pak Ridwan Kamil. Iya kan, yang lu kena lagi di sana kan? Viral lagi, hampir loh. Itu gua hampir kena masalah hukum lagi loh itu. Itu gimana sampai bisa mau dilaporin apa lo di situ? Gua hampir loh. Dan kan udah di mention tuh sama orang-orang politik. Udah di mention. Gue takut banget sumpah. Itu takut gue. Takut. Seorang lelaki juga bisa takut guys. Bisa takut. Oke, apa sih di pikiran lu waktu itu sampai lu pengen bikin konten yang Pak Ridwan Kamil ini? Gue mikir ya viewers bro. Viewers. Gue pikir ini viewers bakal mantap nih. Ya udahlah jalanin. Nah di situ gue kapok. Gue nggak pengen sekarang nyebut orang-orang lagi. Oke. Pengen nyebut orang. Itu kasus terakhir lu kan? Benar. Setelah gak ada lagi dan semoga gak ada lagi ya. Semoga gak ada lagi ya. Gua gak pengen sih. Bertobat lah lu ya di sini. Viral negatif tuh sebenarnya gua gak pengen sih. Kalau viral prestasi boleh lah. Kalau viral kontroversi, aduh, capek. Makanya sekarang gua nggak terlalu ngejar viewers nomor 2 lah. Keselamatan nomor 1 ya. Bukan keselamatan sih, lebih ke kita branding ya. Kan kita melakukan branding dan lain-lain. Ya yang penting kita viralnya tuh sama yang baik-baik lah. Nih banyak banget ini kalau bahas Ken Wilboy nggak ada habisnya ya guys. Soalnya gini. Setelah kasus lu lagi rame di mana-mana, yang lu bahas Pak Ridwan, orang semua nge-hate satu ini, ada akun medsos yang nge-screenshot jam tangan lu dan bilang itu palsu. Ya nggak apa-apa kalau dibilang kayak gitu ya. Tapi ini lu klarifikasi dulu dong. Ini palsu atau asli? Ya asli lah. Yang lu pakai sekarang ini? Ya ini asli. Itu Rolex? Ya. Dan kalau lu dibawa ke toko jam tangan, dibongkar semua, proving bahwa ini hasil palsu, lu berani? Betul. Iya. Teman kalau orang di sana mau ngehujat, mobil gua aja pernah dibilang bukan mobil gua. Karena lu pernah bikin konten yang satu parkiran lu bilang mobil lu semua. Ya karena itu. Yang sama nyokap lu tuh. Ya, padahal kan beda, konteksnya beda. Kadang tapi gue setiap kali konten abis ngaku-ngaku gitu, gue selalu bikin klarifikasinya. Cuman mungkin orang nggak tonton ya. Dikit yang nonton. Iya mungkin. Yang viralnya yang terus akunnya keburu ke ban. Terus ada orang yang repost yang viralnya. Padahal enggak. Gue bedain mana konten yang gue dilebih-lebihin, anggap aja drama Indosiar lah. Sama konten yang beneran. Itu gue bedain. Berarti semua duit lu yang lu pasang itu semua properti. Kalau yang nggak, itu duit asli. Kalau yang gua buang ya, itu duit properti, duit mainan. Tapi yang lu taruh itu adalah duit asli yang lu jadiin sebagai properti. Ya duit asli itu. Yang lu jadiin sebagai properti kan, biar menggarap attention orang. Ya. Gua taruh di brankas ada, di brankas terus ada. Kalau setiap bikin konten keluarin lagi nih terus yang dipakai. Ya, jadi image gua tuh selalu Ken Wilboy duit gitu. Ken Wilboy duit. Tapi ada juga yang ngomong bahwa padahal kalau aslinya nih ya guys, gua buka-bukaan aja. Ngapain sih duit ditaruh cash? Kalau bukan. Iyalah. Nih ya buat semua konten kreator di luar sana yang suka pakai duit. Ngapain sih? Duit lebih baik pakai buat investasi lah, kembangin. Cuman kan ya kebutuhan konten ya udah pakai aja. Tapi kalau lu berbagi dengan orang itu beneran lu kasih gak atau lu tarik kembali? Beneran. Nggak tega lah gue masa ngasih tarik lagi. Nggak gitu. Beneran kasih. Nah, terus nih bro, gue masih dapet ini banyak banget pertanyaan gue tiba-tiba. Ya, nah, siap. Jadi waktu kedampak yang lu dihujat satu Indonesia nih, nyokap lu di bawah-bawah. Nah itu. Iya kan? Bener. Ada yang bilang, nyokapnya aja dukung, karena nyokapnya gini, pantasan anaknya kayak gini dan lain sebagainya. Benar. Itu gimana perasaan lu sebagai seorang anak yang? Gua sedih sih. Kalau gua sendiri dihujat, masih it's okay ya. Seorang lelaki tuh
nggak apa-apa lah ya. Menurut gua lelaki tuh harus kuat. Ya. Kalau lelaki nggak kuat, lu banci lah. Iya. Harus kuat. Tapi kalau udah bawa-bawa keluarga itu different level. Dan tapi gue di sana gue belajar, bukannya gue sedih-sedih, gue tetap belajar. Oh jadi ini loh strateginya pinjol. Apa hubungannya sama pinjol? Kan kalau pinjol suka ini apa dia ngeteror semua yang di kontak. Oh gini rasanya tertekan gitu. Oh. Ya malah gue belajar gitu. Siapa tahu nanti gue mau bikin pinjol gitu. Enggak. Oke. Nah, terus kalau kabar papa gimana? Papa sih nggak pernah masuk konten. Iya, tapi maksudnya dia ngelihat Tapi, lu gimana sama mama. Tapi it's okay sih. Dia tetap support, dia berikan support, bikin apa gitu. Ya gimana ya? Dari dulu tuh awalnya gue bikin konten tuh nggak disupport. Oke. Kayak lu ngapain sih malu-maluin? Gue kan orang Cina ya, sama lah gitu ya. Bilang udah lu dagang aja yang biasa. Ada bilang kan orang Cina tuh udah behind the scene aja. Terus? Sampai ya ini stigmanya kan bilang lu orang Chinese tuh lu nggak akan bisa di dunia konten. Dulu awalnya bilang gitu, nggak akan bisa karena ya lu pasti rasisin lah. Ngomongnya gitu. Oke, terus akhirnya sekarang disupport dan pas viral diberikan dukungan aja semua. Ya gitu. Cuman kalau viral negatif kayak kemarin ya susah juga sih. Iya. Nah keluarga gue juga ya lumayan ada masalah keluarga sih. Jadi gue jarang sih ngobrol sama bokap. Ya. Tapi ada nggak ancaman yang paling ngeri banget pada saat lu udah dihujat satu Indonesia sampai nge-neror kirim sesuatu mungkin diancam ditembak atau apa, ada nggak gitu? Ada lah di chatting. Gimana tuh? Maksudnya bisa ceritain nggak? Banyak ya kalau orang komen kayak, gua bunuh lu, gua ini lo. Itu serem-serem juga anjing ya? Lu. Ya lu keluar aja dari negara gua. Pindah lu ke negara lu sendiri, jangan di negara gua gitu. Banyak diteror kayak gitu. Cuman ya gimana lagi? Sakit ya sakit, cuman ya udahlah. Harus move on. Gitu. Wow. dan akhirnya itu semua udah lewat. Sekarang lu udah branding baru ya? Ya, gitulah. Baru. Tapi dengan bisnis lu yang sekarang, yang dulu lu jalanin itu masih lanjut sampai sekarang? Masih. Canwilba Academy. Edukasi Mengajar. keuangan. Dan gua nggak ada kerjasama sama broker manapun. Oke, ada nggak proof bahwa dari orang ambil kelas lu bisa sukses? Ada beberapa, gue suka posting kok yang berhasil dari ikutan kelas. Terus ada yang ikut kelas gua, taunya dia udah punya bisnis lain sendiri. Ada yang ikut kelas gua udah jago tradingnya. Jadi beneran ada impactnya lah itu kelas. Beneran. Hanya sekedar lu cuma pengen dapat duit cepet doang. Ya beneran. Beneran ini ya? Ya beneran. Orang kelasnya murah kok. Murah. Berapa tuh? 99.000 per bulan. Ya. Oke. Tapi 99.000 gitu. Orang 1 bulan aja udah bisa dapat banyak. Lu mau download videonya juga sebenarnya bisa aja. Ada lagi gak yang lu pengen klarifikasikan mungkin ke orang-orang? Atau gue coba sambil gue ngecek question orang-orang ada sini. Tapi kalau ada yang lu pengen klarifikasi mungkin yang selama ini kayak tadi contohnya yang lu dituduh ternyata bukan. Kayak gitu-gitu ada nggak yang lu pengen ngomong mumpung di sini? Gak sih, kayak ya udah biasa ya. Gue dituduh gini lah gitu lah gini. Tapi ya gue anggap kita tuh semakin di atas, angin semakin kenceng. Oke. Udah biasa, kita harus siap. Oke. Dan gue selalu dari dulu tuh mikir kita laki, kita harus berani. Ada kan satu slogan, Fortis Fortuna Adiuvat. Itu banyak dipakai sama jenderal-jenderal militer dari zaman dulu, dari zaman Romawi. Itu kan bahasa Latin. Artinya uang akan datang kepada sang pemberani. Dan itu selalu nyata seperti itu bro di dunia ini. Kadang kita harus berani melakukan apa yang orang lain gak berani. Bahkan sampai ke ranah yang mungkin sebagian orang udah anggap itu abu-abu dan lain-lain. Yang kayak gua bikin seberapa kaya, nabi-nabi. Gitu. Udah. Tapi ada batasnya, ada batasnya bro. Jangan tapi gini, jebret. Kita nih ya ini konsep. Gua setuju banget sama Andrew Tate. Kita tuh hidup dalam Matrix bro, seperti The Matrix. Oke. Seperti The Matrix. Menurut gua ya ini. Jadi kita tuh hidup seperti dalam simulator, kita nggak sadar. Oke. Gini, kita tuh kalau kita analogi lebih simpel buat yang belum pernah nonton The Matrix lah. Kita hidup seperti di papan catur menurut gua. Orang tuh nggak sadar jadi bidak-bidaknya. Kadang-kadang kita bilang,
oh ada batas. Tapi siapa yang buat batasnya? Apakah yang membuat batasnya mengikuti batas mereka sendiri? Nah, gue terus menanyakan seperti itu. Kadang gini ya, orang tuh selalu dibilang kita harus ngikutin hukum dan lain-lain. Siapa yang bikinnya? Apakah mereka yang bikin mengikuti? Kan, nah gue suka nanya gitu, why? Tapi ingat, satu pepatah, ingat selalu, pokoknya duit akan datang kepada orang yang berani. Makanya menurut gue ada banyak kasus kadang-kadang orang nggak pro ya, kadang-kadang orang ngehujat, oh si ini abis gini loh gini. Kalau menurut gue, enggak, dia pemberani, hebat. Gue kadang-kadang cuma mikir gitu loh. Oke, gue nggak pengen nambahin di bagian situ sih kayaknya. Menurut gue hebat. Menurut gue hebat. Ya selepas dia ini ya mungkin terlalu berani sampai jadi kayak mungkin sekarang lagi viral banget adalah itu yang pesulap merah. Bukan pesulap merah. Bukan. Penembakan. Oh ya, itu jangan dibahas. Iya, jangan. Tapi jujur ya, nih opini pribadi. Oke. Dia pokoknya itu orang yang si tersangka. Bukan, nggak usah ngomong gitu loh. Pokoknya orang-orang yang berbintang-bintang itu hebat loh, berani dia. Kita ambil positifnya aja. Berani apa nih bro? Berani apa? Lu kira ini lo kadang-kadang kalau gua nggak suka disetir sama berita. Gua nggak suka disetir sama berita. Oke, gimana? Gini, Vladimir Putin lagi perang Rusia sama Ukraina. Bukan itu membunuh? Maksudnya apa sih? Banyak kan? Kadang-kadang tuh gini ya, orang terlalu disetir sama media dan lain-lain. Cuman ya sebenarnya nggak ada ya positif gak positif lah ya. Yeah. Cuman kalau kita ambil positifnya, dia orang yang pemberani, dia orang yang penuh dengan logika. Oke. Logika. Sampai mungkin ya gitulah. Okay. Balik ke lu lagi sekarang. Nah, ada yang juga ngomen kayak lu kalau bikin konten, lu tunjukin saldo. Nah, saldo lu tuh dari video 1 ke video 2 ke video 3 itu sama semua. Enggak sih, mirip, beda-beda dikit. Tuh, itu lu screenshot apa lu gimana sih? Ya screenshot terus disensor dulu, disensor. Enggak, lu pengen nunjukin apa sebenarnya? Lu pengen nunjukin isi rekening atau lu tujuannya apa? Iya, biar banyak viewers. Tapi dan selain banyak viewers, biar gini aja. Kadang kita gua kan kontennya terkenal kayak pamer-pamer ya. Sebenarnya pamer-pamer dengan biaya paling murah tuh gimana sih? Biaya paling murah yang nunjukin saldo kan. Okay. Lebih murah dibanding kita harus beli ini beli itu. Tapi itu benar karena gue tetap bener. Karena gue masih otak Cina. Selalu dari dulu gue ngirit orangnya bro. Gimana biar lebih murah dan lain sebagainya. Jadi pendapatan kita boleh naik, tapi gaya hidup selalu tetap. Harus nih, kayak gitu. Nih. Lu belum jawab pertanyaan gue. Seberapa Ken Wilboy? Lu kasih estimasi dong. Siap. Enggak range-nya. Nggak banyak. Gue ya mungkin sama lu aja masih kaya dulu. Enggak, gue nggak kaya, biasa aja gue. Masih banyak orang lebih kaya lah. Tapi gue bersyukur. Lu bersyukur? Gue bersyukur. Gue bersyukur bisa di titik ini. Gue tahu gue mungkin di atas rata-rata. Dia banyak orang pengen di posisi seperti gue. Tapi kalau gue ngomong gue kaya nggak? Kagak. Masih banyak yang lebih kaya lah. Para konglomerat kalau ngelihat gue, lu tai kuku. Tapi lu berani nggak? Gue challenge. Kita bareng-bareng ke ATM, terus kita buka berapa isi saldo rekening bank Ken Wilboy. Saldo gue dikit, sumpah. Gue di rekening dikit. Yang tunjuk itu gimana? Yang lu tunjukin di publik? Itu saldo dari mana berarti? Oh itu beda. Kalau itu rekening yang lain, bukan rekening yang pribadi gue. Ya gue ada beberapa. Itu rekening bisnis. Bisnis. Kalau gue di rekening pribadi dikit, gue cuma buat kebutuhan sebulan. Tapi yang rekening bisnis tuh kayak PT bisnis apa, nah yang itu yang lu tunjukin gitu, ke orang. Ya, walaupun lu sensor-sensor lah dikit. Ya disensor. Dan kadang gini, kita kan ada kebutuhan ya. Kadang ada biaya ini itulah. Saldo berkurang tuh. Gue pakai screenshot yang lama. Kan namanya udah di screenshot, udah di sensor. Pantesan aja ada beberapa kali yang mungkin mirip angkanya ya karena menggunakan screenshot yang sama. Gitu. Ya, tapi gini, lu konten pamer-pamer, lu buang-buang barang dan tiba-tiba lu ke ATM lu tunjukin gua saldonya dikit, ya itu bakal jadi bumerang buat lu lagi, bro. Orang bakal ngehujat. Berarti lu saldo palsu dan lain sebagainya, bro. Tapi kan lu nggak tahu di rekening saldo akun trading gua berapa. Dan gitu nggak boleh tahu. Ya gitu. Ya gitu. Ada sesuatu yang diprivasi lah. Kalau yang gua
gua tunjukin nanti terlalu banyak juga bahaya juga kan. Bahaya juga kan. Kalian tahu aja nih, gua bukan ngomong gua begini ya. Lu tahu nggak kenapa banyak orang kaya di Indonesia menaruh duitnya di luar negeri? Kenapa? Ya karena Cuma kan udah nggak boleh sekarang kayak gitu. banyak, kata siapa? Banyak kok bos-bos kayak gitu. Ya mereka harus tetap bayar pajak, harus tetap ditarik. Tapi banyak loh bos-bos kayak gitu. Ya kayak gitulah. Intinya kita nggak bisa semuanya di open. Ada yang ini, ada yang itu, gitulah. Oke, last. Tapi guys, nggak banyak, cukup buat makan. Nah, cukup buat makan guys. Oke, makan 30 tahun. Cukup buat makan lah, mau makan enak kebeli. Kalau banyak, masih banyak yang lebih banyak lah saldo. Last, sebelum gua tutup, lu ada pengen sampaikan yang paling terakhir gak kepada seluruh penonton Indonesia yang menonton lu sekarang? Para haters lu deh. Nah ini menarik nih. Lu ngomong sekarang ke kamera kepada para haters lu. Apa yang lu pengen sampaikan? Ya terima kasih udah support terus, udah nonton terus. Tanpa kalian gua juga nggak akan di titik ini, bukan siapa-siapa. Terima kasih udah ditonton terus. Tapi ingat ya guys, Fortis Fortuna Adiuvat, kita harus berani melakukan yang orang lain tidak berani. Tapi ada filternya. Ya gue tambahin. Enggak, kalau menurut gua kita harus yang bikin filternya. Gini, kadang-kadang gini ya, orang main catur nggak sadar jadi mereka tuh jadi bidak di papan catur. Harusnya kita jadi pemain catur ya, kita yang bikin rules ya. Cuman kan nggak mungkin di umur kita segini nanti lah kalau kita tambah naik, makanya banyak orang pengen jadi pejabat apa dan lama-lama gitu. Lah, lu pengen masuk pejabat juga untuk mengganti rule Indonesia? Enggak, bukan kayak gitu. Tapi semua orang tuh tujuannya lelaki apa sih? Kita kalau ngomong lelaki tujuannya pengen duit, pengen kekayaan kan, pengen kekuasaan, wanita. Ya gitulah. Pokoknya orang tuh pengen naik status ya. Ya kalau memang ada jalannya ya why not nanti juga. Kalau gua mungkin gua meluruskan dikit apa yang lu bilang. Kita tetap bisa berani untuk melangkah, berani untuk keluar kita harus berani, tapi harus tahu situasi. Nah, itu lebih tepatnya. Kita harus tahu situasi lah. Ada satu buku The Art of War, kadang kita harus tahu kapan maju, kapan mundur. Iya dan ini lu udah lewatin semua lah. Kapan lu buat konten tiba-tiba viral dan viralnya kadang negatif gini, banyak banget, ya lu apa yang kadang gini ya, kita di posisi kita kan ya gua orang biasa lah. Di posisi gua sebagai orang biasa, ada hal yang gua nggak boleh lakukan. Tapi kalau gua posisinya gua punya kekuasaan, gua bisa tuh melakukan. Gak juga gitu, bro. Tapi memang nggak kayak gitu. Kalau kita ngomong real ya, nggak seperti itu. Tapi faktanya di dunia itu seperti itu, bro. Kita bukan ngomong Indonesia, yang ngomong di Amerika. Ada yang rakyat nggak bisa lakukan, tapi ketika jadi pejabat dia bisa melakukannya dengan aman. Iya, itu fakta. Dengan aman. Fakta dunia. Ini fakta elit global, guys. Kita tuh hidup di dalam simulator dan kita nggak sadar kita hidup di dalam simulator. Jadi ada hal kita harus tahu situasi. Ada beberapa hal kita nggak bisa dilakukan karena kita posisinya masih di sini. Tapi kalau kita udah berubah beda tempat, beda status, beda level, mungkin kita jadi boleh melakukan itu. Nah, tapi kita harus benar-benar jeli. Oh, kita boleh ini, oh kita nggak bisa. Kadang peraturan yang tertulis itu belum tentu seperti itu. Belum semua yang tertulis tuh belum tentu semua abu-abu. Oke, ini udah mulai bahaya nih. Udah kita tutup. Bukan bahaya. Kita nggak ngomong Indonesia ya. Kita ngomong di Amerika. Kita ngomong di Amerika. Kita ngomong di Amerika. Oke. Di Amerika juga seperti itu, bro. Semua sedunia. Ya, jadi ada hal yang kita nggak bisa nih karena kita sebagai ini. Tapi kalau kita nanti seiring berjalannya jadi bisa ya macam-macam. Ya udah. Thank you, bro. Jangan mikir aneh-aneh. Kita mikirin bisa tuh maksudnya bisa apalah gitu. Oke. Thank you udah mampir-mampir. Sukses terus ya, boy. Siap.